Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang saat ini berkenan mengikuti ibadah pada hari Minggu 30 Juni 2024 dengan tema Imanmu Menyelamatkanmu. Jemaat, mari kita memasuki ibadah, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 2, Hai masyurkanlah Allahmu kudus. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, mengagumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di sorga baka, pun hadir dekat dengan artinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu. Berkatilah hati kami, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 5. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43, Lembaga Alkitab memberi judul
Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia.
Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dalam diri setiap orang terdapat suatu kesadaran akan adanya kuasa yang besar, yang kepadanya ia percaya dan menggantungkan harapan. Kesadaran ini dikenal dengan kesadaran religius. Kesadaran ini mencakup afektif, kognitif, dan motorik. Apa artinya? Artinya, apa yang diimani didasari dari apa yang ia ketahui, ia rasakan, dan ia wujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Saudara-saudara, kita, orang Kristen, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kepada Yesus kita orang Kristen memanjatkan doa, memohon pengampunan, memohon berkat, pertolongan, sekalipun cara setiap orang dalam mewujudkan imannya itu beragam. Nah, melalui bacaan saat ini kita belajar bahwa Tuhan tidak menekankan cara, namun pada tujuan. Iman teguh yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan memperoleh perhatian dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, kita membaca dua peristiwa penyembuhan yang dirangkai dalam satu cerita. Kedua penyembuhan ini berfokus pada iman dua tokoh dalam cerita, namun dengan cara yang beriman yang berbeda. Kita lihat tokoh pertama itu namanya Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Anak perempuannya 12 tahun sakit parah dan hampir mati. Yairus datang tersungkur di depan kaki Yesus ketika orang banyak datang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Yairus berkata, "Anakku perempuan sedang mati, sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Itu tokoh pertama, Yairus. Adapun tokoh kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini mengalami kesakitan bukan hanya secara fisik, tapi juga mentalnya. Secara fisik,
karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya membuatnya lemas, mudah lelah, terganggu aktivitas sehari-hari. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk berobat penyembuhannya, namun tidak berhasil. Secara mental, perempuan ini menderita batin karena ia dikucilkan, terasing, dan dipandang sebelah mata, diremehkan oleh masyarakat. Nah, mustahil baginya untuk menerobos, berjuang, apalagi ngobrol, bertemu bercakap dengan Tuhan Yesus, meminta kesembuhan. Saudara-saudara, kedua tokoh ini sama-sama memiliki pengharapan besar dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Hanya saja cara mereka berbeda. Yairus percaya anaknya akan sembuh jika Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangannya ke atas anaknya. Ia menyatakan imannya dan minta tolong Yesus secara terbuka di hadapan umum, terbuka. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan tadi, kepercayaannya sangat sederhana. Baginya, bagi perempuan itu, cukup hanya jika menyentuh jubahnya saja. Bahkan apa yang dikenakan oleh Yesus dapat menyembuhkannya, tanpa harus Yesus meluangkan waktu secara khusus dan pribadi untuknya. Perempuan ini meyakini dari Yesus mengalir suatu energi yang dapat menghentikan pendarahannya, bahkan sekalipun hanya oleh sebuah sentuhan. Imannya sama, saudara-saudara, tetapi caranya berbeda. Walaupun berbeda, kedua cara ini dihargai, sama-sama dihargai oleh Yesus, sehingga keduanya mendapat apa yang mereka minta dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman mencakup aspek pengetahuan, lalu pengalaman juga, serta tindakan nyata. Mari kita memelihara iman kita, mari kita mengolah iman kita, dan mari kita menjaga, kita membawa iman kita kepada Yesus, tetap berpegang iman pada Yesus, sebab imanmu menyelamatkanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami membawa doa kami. Kami membawa segala pergumulan kami. Kami membawa segala problema, masalah
yang ada pada kehidupan keluarga kami. Berkatilah para orang tua yang tekun bekerja. Berkatilah anak-anak yang giat dan tekun meniti masa depan. Kami juga berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kami yang lemah badan dikarenakan sakit. Dalam proses penyembuhan, biarlah Tuhan menggerakkan hati dan menguatkan hati, menguatkan iman, sehingga di dalam beriman kepada Yesus, saudara-saudara kami dapat berjuang melawan rasa sakitnya. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di muka bumi. Berkatilah gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, sekolah Kristen, terkhusus SMK Kristen Kutoarjo. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, pemerintahan kami, seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kita hendak mengaturkan persembahan dengan dasar Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Semesta, Kaulah yang mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita haturkan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga
Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.